Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, konsep hidup baru sudah sering kita dengar. Hidup baru berarti meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, seperti yang tertulis di ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku yang terkasih, hal ini dapat diartikan dengan satu kata, yaitu bertobat. Dalam kekristenan, hidup baru dimulai dari ketika kita menerima baptisan. Di dalam baptisan, manusia lama kita dikuburkan di dalam kematian Yesus Kristus, dan kemudian manusia kita yang baru bangkit di dalam kebangkitan Yesus, dan juga dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka manusia baru itu sudah dibaharui roh dan pikirannya, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23 yang berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dalam renungan hari ini, Rasul Paulus menerangkan tentang perilaku manusia yang sudah hidup baru, yaitu di ayat 23, dibaharui di dalam roh dan pikiran. 2, mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah menurut kehendaknya di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yaitu dengan cara membuang dusta, berkata benar, tidak berkata kotor, berbicara yang membangun, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, mengendalikan emosi dengan cara marah dan tidak jatuh ke dalam dosa, dan tidak memendam amarah itu. Selanjutnya, tidak mencuri. Yang ketiga, bekerja keras dan mau berbagi kepada orang yang berkekurangan. Yang keempat, tidak mendukakan Roh Kudus dengan segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Dan selanjutnya hidup dalam kebaikan dengan ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari uraian di atas, hidup baru di dalam Kristus dapat kita lakukan pada masa kehidupan kita hari ini dengan cara yang pertama, dibaharui roh dan pikirannya. Orang percaya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk tidak sama dengan dunia ini. Berkenan dengan ini, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup baru dimulai dengan pembaruan akal budi atau pembaharuan pikiran. Berkenan dengan itu Rasul Paulus juga berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
Filipi 2 ayat 5. Akal budi yang dibaharui di dalam Kristus mengukur standar kebenaran di dalam kehidupan ini dengan standar kebenaran yang absolut, yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Manusia lama mengukur standar kebenaran dengan pikiran dan perasaannya sendiri, sehingga jatuh ke dalam dosa dan melakukan berbagai kejahatan. Manusia lama atau Adam yang pertama memusatkan hidup kepada dirinya sendiri atau egosentris. Dan tujuan hidupnya adalah untuk memuaskan keinginan sendiri atau keinginan daging. Tetapi berbanding terbalik dengan itu, manusia baru, yaitu Adam yang kedua di dalam Yesus Kristus, memusatkan hidupnya kepada Tuhan atau teosentris, dan tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup baru dapat kita lakukan dengan yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah pembaharuan akal budi, hidup baru kemudian diwujudkan dengan cara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dengan cara A. Menjaga perkataan. Tuhan menciptakan kita dengan memberi 2 telinga dan 2 mata serta 1 mulut. Hal tersebut tentu mempunyai arti, yaitu kita harus lebih banyak mendengar, mengamati, daripada berkata-kata atau berbicara. Dengan kata lain, kita harus mengamati dulu, menyimak, dan mengerti dahulu tentang sesuatu hal yang kita dengar dan yang kita lihat, baru kita berbicara. Demikianlah firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Dengan banyak mendengar, dengan banyak memperhatikan, dan banyak menyimak, tentunya akan mendapat pengetahuan dan pengertian. Lebih dari itu, iman juga timbul dari pendengaran, seperti yang disaksikan oleh firman Tuhan dalam Rom 10 ayat 17, yaitu jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebaliknya, dengan banyak berkata-kata, kita bisa jatuh ke dalam kebohongan. Dalam berbicara, hendaklah perkataan kita adalah perkataan yang benar dan tidak berdusta. Dusta atau kebohongan sering dilakukan oleh banyak orang pada masa ini, baik kebohongan secara lisan atau verbal, maupun kebohongan secara tulisan di media sosial. Hati-hatilah dengan perkataan. Janganlah berbohong, karena kalau kita berbohong sekali, itu artinya kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menjerat kita terus-menerus melakukan dosa kebohongan. Karena kebohongan kita yang pertama akan diikuti oleh kebohongan yang kedua, dan kebohongan yang ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan terjerat dalam lingkaran kebohongan yang tidak ada akhirnya. Dalam berbicara juga, harus kita perhatikan supaya perkataan kita, baik lisan atau tulisan, membangun dan berguna menjadi berkat dan kebaikan bagi yang mendengarnya. Bukan kata-kata yang pesimistis, bukan kata-kata yang agitatif, apalagi yang provokatif, memecah belah persatuan. Karena itu hendaklah kata-kata kita membangun optimisme, membangun sukacita, dan membangun damai sejahtera. Ingatlah firman Tuhan yang berkata di dalam Kolose 4 ayat 6, yang berkata demikian, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, hingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Selanjutnya, jauhilah kata-kata kotor atau kata-kata busuk. Di dalam perikop bacaan kita hari ini, di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Hal ini harus kita lakukan dalam seluruh waktu kehidupan kita. Walau hanya bercanda sekalipun, hendaklah kata-kata kita tetap sopan dan membangun persekutuan yang rukun dan damai sejahtera. Hendaklah perkataan kita berguna dan memberi kasih karunia
bagi yang mendengarnya. Kemudian menjaga emosi. Emosi adalah ungkapan perasaan yang sesungguhnya dari seseorang, yaitu perasaan gembira, sedih, dan marah. Emosi tersebut membuat hidup menjadi indah dan berwarna. Tetapi emosi yang tidak terkontrol bisa saja menimbulkan persoalan dan dosa. Misalnya, rasa gembira yang meluap-luap bisa saja membuat seseorang lupa kepada Tuhan dengan merayakan kegembiraan tersebut dengan cara yang tidak benar. Misalnya dengan pesta minuman keras dan narkoba. Rasa sedih yang berlebihan bisa saja membuat seseorang jatuh kepada keputusasaan. Demikian halnya dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan. Bisa saja membuat seseorang melakukan dosa, yaitu membenci dan mendendam, bahkan melakukan pembunuhan. Karena itu kita harus menguasai emosi kita secara khusus dalam renungan hari ini, yaitu mengendalikan kemarahan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebagai manusia baru atau orang percaya, kita harus marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Tetapi kita tidak boleh mendendam. Kita tidak boleh untuk melampiaskan kemarahan kita dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya membunuh orang yang melakukan ketidakadilan tersebut. Secara khusus dalam hidup persekutuan rumah tangga, kita tidak boleh menyimpan amarah kita berkepanjangan. Amarah kita harus selesai sebelum matahari terbenam. Amarah yang dipendam akan kemudian berkelanjutan dan menghasilkan banyak dosa. Karena itu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ketiga, tidak melakukan kejahatan. Sebagai manusia baru, kita harus menjauhkan kejahatan yang mendukakan Roh Kudus. Kejahatan yang mendukakan Roh Kudus yang pertama adalah tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini tidak dapat diampuni, karena kita diselamatkan adalah karena iman, yaitu percaya kepada Yesus jalan satu-satunya menuju kebenaran dan hidup yang kekal. Orang yang beriman tidak akan mencuri atau mengambil hak orang lain, tetapi bekerja keras dengan tangannya sendiri, tidak memelihara kepahitan, tidak memelihara kegeraman, tidak memelihara kemarahan, tidak melakukan pertikaian, dan juga tidak melakukan fitnah, melakukan kebaikan. Orang yang hidup baru tentunya dia harus melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Sebagai manusia yang diciptakan, hidup di dalam cinta kasih. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita, karena itu kita wajib ramah kepada semua orang, berbagi kepada orang yang kekurangan, dan hidup saling mengampuni. Saudaraku yang terkasih, Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama kita. Dan dalam mengampuni tersebut, tidak ada hitung-hitungannya. Tidak berlaku lagu yang populer kita dengarkan, yaitu lagu-lagu pop yang mengatakan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Oh, jangan. Hal itu tidak berlaku karena Tuhan Yesus mengatakan, ketika muridnya bertanya kepada dia, Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni sesama kami? Tuhan Yesus mengatakan, 70 kali, 7 kali, artinya tidak terbatas. Demikianlah manusia yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita melakukan segala hal yang baik dan membuang segala yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah melahirkan kami kembali di dalam kematian dan kebangkitan Yesus yang kami terima di dalam baptisan. Maka perlengkapi kami dengan Roh Kudus, agar kami hidup baru dan membuahkan buah-buah roh, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.